Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Semoga amalan kita di hari Jumat yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan selalu tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah semoga dengan selalunya kita bersalawat kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di atas mimbar ini khatib selalu mengulang-ulang tentang wasiat takwa. Kami berwasiat khususnya untuk diri kami dan juga kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan iman dan takwa kita akan selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada Jumat kali ini khatib mengangkat judul khutbah persiapan seorang mukmin menyambut bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Insyaallah harumnya Ramadan sudah mulai tercium. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita wajib bergembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus senang dengan hadirnya bulan Ramadan? Ini dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Apa kata Rasul? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Inilah yang membuat kita gembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul? Telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana di dalam bulan itu kita diwajibkan untuk berpuasa.
tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihil jahim, fihi abwabul jahim, dan ditutup oleh Allah pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Kenapa harus bergembira? Karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang apabila kita dapatkan Lailatul Qadar ini, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan, artinya tidak mendapatkan dengan hadirnya Ramadan ini, maka sungguh ia sudah terhalang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebagian di antara orang-orang muslim itu salah kaprah menyambut bulan suci Ramadan ini. Bahkan mereka mengatakan bergembira dengan hadirnya Ramadan, tapi dengan jalan yang salah, dengan tata cara yang keluar dari konsep Islam yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bersandar kepada sebuah hadis. Sebagian ulama mengatakan hadis ini maudhu', walaupun ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif. Apa bunyi hadisnya? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Para muhaddisin mengatakan hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu'. Sudahlah hadisnya palsu, cara berbahagia menyambut Ramadan pun salah kaprah. Dengan cara apa Pak Ustadz? Dengan cara laki-laki dan perempuan bercampur mandi di Sungai Kampar. Apakah itu cara Islami? Banyak yang bailiu, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Apakah begitu cara bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Di bawah mandi laki-laki, membuka aurat, di atas berjoget perempuan separuh telanjang. Besok pagi Ramadan. Pertanyaannya, begitukah cara seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan? Maka dari itu, Islam sudah mengajarkan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, cara menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena kita adalah manusia pelaku dosa. Kalau seandainya dosa kita tulis, demi Allah, kita tidak akan sanggup untuk membukukannya. Dosa kita ini, kalau diambil ranting untuk disusun, mencari dosa-dosa dan kesalahan kita, tak cukup ranting itu untuk kita susun. Akan tetapi, yakin dan percayalah, bagaimanapun besarnya dosa kita, ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Beginilah cara seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan, dengan memperbanyak taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya makna dari taubat nasuha itu. Pertama, menghindari dosa untuk saat ini. Ini makna taubat nasuha yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad untuk tidak lagi mengulang di masa datang. Jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka harus diselesaikan dan dikembalikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sejarah di dalam hadis Muslim dan hadis Bukhari, hadis nomor 2766, bagaimana salah seorang pemuda diampuni dosanya oleh Allah walaupun sudah membunuh 100 orang. Itu kisah sahih yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2766. Kita lihat bagaimana si orang pezina bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cerita itu kita bisa dapatkan dalam hadis Muslim, hadis ke 1696. Seorang pezina, bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, telah berzina, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasul, berikan saya hudud atas perbuatan saya ini. Maka Rasul katakan, pulanglah dulu, melahirkan dulu. Setelah itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jalankan hudud, dirajam hingga meninggal dunia. Kemudian disolatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disolatkan, Umar marah. Apa kata Umar? Faqala lahu Umar, tusalli 'alaiha ya Nabiyallah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau solatkan jenazah pezina ini? Sungguh dia telah berzina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar? Wahai Umar, wanita ini telah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Seandainya taubat perempuan ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik daripada seseorang yang mengorbankan jiwanya demi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sebesar apapun dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di samping kita memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak taubat, yang kedua yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ada mungkin di antara kita yang tidak bertegur sapa, yang tidak bersopan, yang tidak berbaikan. Ramadan adalah momentum terbaik untuk kita bisa melapangkan. Coba lihat bahasa terhib Ramadan, artinya melapangkan hati kita tuh. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan tentang terhib Ramadan. Bagaimana kita lapang untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Mungkin ada goresan ketika politik kemarin, ada goresan ketika masalah-masalah khilafiyah. Maka ulurkan tangan, saling berjabat tangan dan saling memaafkan. Jangan dirawat permusuhan. Karena apa? Kita puasa 30 hari. Kita baca Quran 30 juz, kita berimpak 30 juta, tapi bermusuhan dengan sesama, amal kita ditunda untuk sementara, untuk tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah itu Pak Ustaz? Yang berbicara Rasulullah. Apa kata Rasul? Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa khamisin. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayufaru likulli 'abdin. Coba bayangkan, Allah ampunkan kesalahan hambanya dengan syarat la yusyrik billahi syai'a. Dia tidak mensyirikatkan Allah. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ini yang kedua. Yang kedua, yang amal yang tidak diangkat adalah mereka yang bermusuhan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermusuhan karena apa? Karena politik bermusuhan, karena khilafiyah bermusuhan, karena harta bermusuhan, karena jabatan bermusuhan, karena organisasi bermusuhan, maka amalnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai puasa kita 30 hari? Apa nilai infak kita 30 juta? Apa nilai kita 30 juz? Apa nilai kita ketika salat tarawih 30 malam? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan amal itu diangkat? Anziru hadzaini hatta yastaliha. Itu 3 kali dikatakan oleh Rasul. Tunggu dulu, jangan diangkat amalnya karena mereka bermusuhan sampai mereka berbuat baik dengan kawan-kawannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan ini adalah ilmu tentang puasa Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ilmu yang harus dipersiapkan? Karena ibadah kita baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka silakan buka buku fikih kembali, mana yang batal,
mana yang boleh, mana yang makruh, dan apa-apa yang keutamaan di bulan Ramadan itu. Salah satu di antaranya kita harus tahu bahwa berbuka itu mesti ditakjilkan, disegerakan. Namanya takjilul fitr. Kalau sahur, takhirus sahur, itu lebih sunnahnya itu tuh. Maka kalau kita tidak berilmu, kita tahu ada yang makan sahur jam 2. Sebenarnya afdolnya sahur itu adalah 20 menit sebelum azan. Dan ingat, sirine imsak itu bukan batas awal kita memulai puasa kita, tapi batas awal memulai puasa itu adalah azan subuh. Ada di antara kita ketika sirine itu hanya ikhtiyat, kehati-hatian. Artinya apa Pak Ustadz? Ketika sirine imsak itu berbunyi, kita masih boleh makan, masih boleh minum sampai azan subuh berkumandang. Banyak di antara kita yang tidak tahu dengan persoalan ini, maka butuh ilmu untuk menjawabnya. Maka hari ini tidak payah buka HP kita, download YouTube. Ustadz sudah banyak mengupdate status-status mereka tentang mana yang batal, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambut Ramadan ini, perbanyak taubat kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan manusia, mempersiapkan ilmu tentang puasa Ramadan. Yang keempat, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, tapi boleh diamalkan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun banyak ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif, tapi boleh kita baca. Maka banyak kita baca sekarang, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada juga doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa doanya? Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan, dan antarkan Ramadan itu kepadaku. Terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Kemudian ada ketika kita melihat hilal, ada doanya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu apakah usia kita sampai di Ramadan yang akan datang. Banyak hari ini orang yang di bawah tanah ingin naik ke tanah. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk menanti indahnya Ramadan, untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Semoga momentum Ramadan yang akan datang menjadikan kita manusia-manusia pemenang, bukan manusia-manusia pecundang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ahmadu Rabbi wa ashkuralah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian khatib juga berpesan, jangan coba-coba meninggalkan ibadah Ramadan tanpa uzur. Jangan anggap puasa Ramadan ini sesuatu yang biasa saja ketika ditinggalkan. Jangan coba-coba meninggalkan ibadah Ramadan ini tanpa uzur. Karena di dalam Islam ada uzur boleh meninggalkan puasa, tapi dengan syarat fa'iddatum min ayyamin ukhar, diulang pada hari-hari yang lain. Kenapa? Azab bagi orang yang meninggalkan Ramadan tanpa uzur diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah Al-Bahili. Coba lihat, dia bermimpi tidur, kemudian datang dua malaikat kepadanya, memangku tangannya. Dia mengatakan, ayo ikut saya. Katanya, saya enggak mampu untuk melakukannya. Maka diambil tangan kanannya, diambil tangan kirinya, dibawa menuju ke suatu gunung. Sampai di gunung itu ada yang berteriak. Abu Umamah bertanya, itu suara apa? Suara penduduk neraka. Kemudian saya dibawa turun ke sebuah lembah. Di situ aku melihat
ada seseorang atau sekelompok orang kakinya ke atas, kepalanya di bawah, mulutnya sobek-sobek, dikerak api neraka. Kemudian saya bertanya, man haula? Siapakah orang azabnya seperti itu? Maka dikatakan, haula illazina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Itulah orang-orang yang meninggalkan puasa atau yang berbuka sebelum masanya, sebelum waktunya. Maka kalau tidak ada uzur, jangan coba-coba tinggalkan Ramadan. Bahkan ulama sepakat, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur dan mengingkari kewajiban Ramadan, khuruj minal Islam, dia keluar dari Islam. Hati-hati jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita tinggalkan Ramadan ini tanpa uzur, kita ganti setahun 360 hari, tak bisa tergantikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan coba-coba tinggalkan ibadah Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون